Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 84. Pada saat itu, Bargowo dan Suminten muncul pula. Dengan pakaiannya yang kusut dan rambut terlepas aut-autan, dalam pandangan Santiko, Suminten nampak semakin menggairahkan. Sementara itu, Bargowo terbelalak kaget dan heran melihat bahwa yang berdiri di depan pintu adalah kakaknya, Santiko, dan di belakang kakaknya itu terdapat puluhan orang prajurit Ponorogo. "Kakang Santiko, ada apakah? Kenapa kakang datang malam-malam begini dan siapa pula para prajurit ini?" Bargowo bertanya dengan bingung, akan tetapi hatinya merasa tidak enak. Dia menoleh kepada istrinya, "Minten, kau kembalilah ke dalam kamar." Suminten yang menjadi pucat melihat demikian banyaknya orang di depan rumah, kini dirangkulnya Bibi Warsinah dan kedua orang wanita itu memasuki kamar. Dengan tenang Bargowo lalu melangkah keluar dari pintu, menghadapi kakaknya di pekarangan depan. "Nah, katakanlah, Kakang Santiko. Apa maksud kedatanganmu ini? Kami datang sebagai utusan Kanjeng Adipati Ponorogo untuk menangkapmu. Engkau pengkhianat yang tidak mau membantu Ponorogo, bahkan memihak Mataram. Nah, engkau menyerah sajalah agar kami tidak mempergunakan kekerasan," kata Santiko. Bargowo mengerutkan alisnya dan mukanya berubah merah. "Kakang Santiko, engkau mengabdi kepada Kadipaten Ponorogo? Ngaku yang telah mengkhianatiku, mengkhianati keputusan kita bersama. Aku tidak sudi menyerah." Bargowo maklum bahwa kalau dia menyerah, dia pasti akan dihukum. "Bargowo, kalau engkau menyerah, minta ampun kepada Kanjeng Adipati, dan bersedia untuk mengabdikan diri kepada Kadipaten Ponorogo, mungkin engkau akan diampuni." Santiko membujuk karena merasa tidak enak juga kalau tidak mencoba untuk membujuk seperti dianjurkan Nurseta, apalagi percakapan mereka didengarkan oleh semua prajurit. "Tidak sudi, Kakang Santiko. Aku seorang satria sejati, bukan seorang pengecut. Sebaiknya kalau engkau pergi membawa anak buahmu dan jangan menggangguku lagi." Santiko tidak ingin berbantah lagi. Dia menoleh memberi isyarat kepada anak buahnya dan Bargowo segera dikepung dan hendak dipegang. Ketua Dayatirta ini menjadi marah dan sekali bergerak, dia telah menampar dan menendang roboh dua orang yang terdekat. Tangkap dia!" Santiko membentak dan kini Bargowo dikeroyok banyak orang. Bargowo mengamuk dan melihat ini, Santiko segera meloncat masuk ke dalam rumah itu. Dua orang wanita itu saling rangkul dan nampak terkejut ketika Santiko memasuki kamar itu. Santiko tersenyum. "Diajeng Suminten, jangan takut. Mari Andika ikut denganku agar tidak ada yang berani mengganggumu." Dia menjulurkan tangannya kepada wanita muda itu. Akan tetapi Suminten makin rapat merangkul bibinya dan memandang dengan mata penuh kecurigaan dan ketakutan. "Tidak, aku tidak mau ikut, Kakang Mas Santiko. Pergilah dan jangan ganggu kami." Apakah engkau lebih suka jatuh ke tangan puluhan orang itu?" gertak Santiko dan dia pun melangkah maju mendekat. "Marilah, aku akan menyelamatkanmu." "Tidak, aku ingin bersama Kakang Mas Bargowo." Suminten menjerit ketakutan. Ia sudah tahu bahwa kakak suaminya ini marah karena ia tidak mau menjadi istrinya, melainkan memilih Bargowo. Karena melihat Suminten tidak mau dibujuk, sekali sambar, Santiko telah dapat menangkap pergelangan tangan wanita itu dan menariknya mendekat. "Tidak. Lepaskan aku. Lepaskan." Suminten meronta-ronta, akan tetapi ia tidak dapat melepaskan tangannya yang terpegang pria tinggi besar itu. "Lepaskan ia." "Kenapa Andika memaksanya? Ia adalah adik ipar Andika." "Ingat, anak Mas Santiko, perbuatan ini tidak sopan." Bibi Warsina juga menca untuk melepaskan pegangan tangan Santiko kepada lengan keponakannya itu. Melihat ini, Santiko menjadi marah dan sekali kakinya bergerak, tubuh Bibi Warsina terkena tendangan dan terpelanting roboh, pingsan. Santiko lalu memondong tubuh Suminten yang meronta-ronta. Dengan ringan dia dapat memondong tubuh itu di atas pundaknya dan dia pun lari keluar dari rumah itu melalui pintu belakang dan terus melarikan Suminten yang menjerit-jerit.
Pada waktu itu, para anak buah Dayatirta yang tinggal di dusun itu sudah datang berlari-larian dan melihat betapa ketua mereka dikeroyok puluhan orang prajurit dan bekas anak buah Dayatirta yang meninggalkan perkumpulan itu bersama Santiko, mereka pun membantu ketua mereka. Akan tetapi, karena para prajurit Ponorogo yang menyertai Santiko adalah prajurit pilihan, dan jumlah mereka jauh lebih banyak, apalagi karena di antara mereka terdapat pula belasan orang anggota Dayatirta, maka pertempuran itu amat berat sebelah. Banyak di antara mereka yang roboh, bahkan Bargowo sendiri, setelah merobohkan banyak pengeroyok, akhirnya roboh mandi darah terkena tusukan keris dan bacokan golok. Dengan nama istrinya dalam rintihan, pria perkasa ini akhirnya tewas dalam kubangan darahnya sendiri. Santiko melarikan Suminten keluar dusun Ngampil dan ternyata pasukan dari Ponorogo itu meninggalkan kuda mereka di suatu tempat, agak jauh dari dusun itu. Santiko membawa Suminten naik ke atas punggung seekor kuda dan menjalankan kuda itu perlahan-lahan meninggalkan tempat itu. Suminten meronta dan menangis, menjerit namun tidak ada gunanya. Ia sama sekali tidak mampu melepaskan diri dan kini hanya mampu menangis ketika ia duduk di atas punggung kuda, di depan Santiko yang memegang kendali kuda dengan tangan kanan, sedangkan lengan kirinya yang kuat melingkari pinggang Suminten yang ramping. Akhirnya, Suminten dapat menenangkan dirinya dan dengan hati dipenuhi kegelisahan memikirkan keselamatan suaminya, ia memaksa diri untuk bicara dengan tenang. "Kakang Mas Santiko, sebetulnya apakah artinya semua ini? Kenapa Andika datang malam-malam di rumah kami dan membawa puluhan orang?" Melihat wanita itu sudah tenang dan bicara dengan teratur, tidak lagi panik ketakutan, hati Santiko menjadi lega. "Nah, begitu sebaiknya," diajeng Suminten. "Andika tentu tahu bahwa aku sama sekali tidak akan suka menyusahkanmu. Ketahuilah bahwa kami datang sebagai utusan Kanjeng Adipati Jairaga di Ponorogo untuk menangkap Adimas Bargowo. Akan tetapi, Andika bukan prajurit Ponorogo. Aku sekarang adalah seorang perwira pasukan Kadipaten Ponorogo, diajeng, dan aku hanya melaksanakan tugas yang diperintahkan Paduka." "Apa kesalahan Kakang Mas Bargowo? Kenapa dia harus ditangkap?" tanya Suminten dengan khawatir dan penasaran. "Dia telah berkhianat, diajeng. Sejak dahulu, sebelum menikah denganmu, aku selalu membujuknya agar membantu Kadipaten Ponorogo melawan Mataram, akan tetapi dia selalu menolak, bahkan dia condong membantu Mataram. Karena itu, dia dianggap pengkhianat dan aku diutus untuk menangkapnya." "Ah!" Suminten menggeliat. "Kau? Kenapakah, diajeng?" "Aku lelah sekali, Kakang Mas Santiko. Mari kita turun dan beristirahat sebentar. Andika tahu aku tidak akan dapat melarikan diri," katanya dengan suara memohon. Santiko mengangguk, lalu dia melompat turun dan membantu Suminten turun dari atas punggung kuda yang dia biarkan makan rumput. Mereka berada di lereng sebuah bukit dan dengan lesu karena kelelahan Suminten duduk di atas sebuah batu. "Kakang Mas, aku merasa heran sekali kenapa Andika begitu tega kepada adikmu sendiri." Suminten mencela. "Aku terpaksa, diajeng. Tugas adalah tugas dalam melakukan tugas, kita harus mengesampingkan urusan pribadi. Akan tetapi, aku tidak ingin melihat engkau ikut ditangkap dan diperlakukan kasar oleh para prajurit Ponorogo itu. Oleh karena itulah, aku sengaja masuk ke dalam rumah dan memaksamu pergi. Semua ini kulakukan untuk menjaga keselamatanmu agar tidak diganggu orang-orang itu." Suminten memandang ke sekeliling. Bulan sudah jauh di barat, akan tetapi cahayanya masih menerangi permukaan lereng itu sehingga Suminten dapat melihat bahwa mereka berada di lereng bukit yang sunyi, tidak nampak ada dusun berdekatan, dan yang ada hanyalah jurang-jurang dan jalan pendakian yang amat berat untuk dilalui. Keterangan Santiko itu masuk di akal. Mungkin Santiko memang hendak menyelamatkannya. Akan tetapi suaminya terancam, dan apa artinya ia diselamatkan oleh Santiko kalau ia tidak tahu bagaimana dengan nasib suaminya. "Kakang Mas Santiko, apa yang mereka lakukan kepada suamiku? Kenapa Andika tidak mencegah mereka?" Santiko menghela nafas dan kelihatan menyesal. "Sudah kukatakan bahwa kami hanya melaksanakan tugas, diajeng. Dan pasukan Ponorogo itu hanya akan menangkap Bargowo. Tadi sudah kubujuk dia agar dia menyerah saja sehingga tidak sampai terjadi perkelahian. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya?" Suminten mendesak, gelisah dan kini ia selalu memandang ke belakang, ke arah dusun Ngampil yang sudah jauh dan tidak nampak dari situ, terhalang bukit.